Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi. Tentunya setiap kali dalam podcast saya selalu ngucapin orang spesial. Karena yang hadir di sini adalah orang-orang spesial. Nah, kali ini saya kedatangan mahasiswa alumni ya, dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Namanya Muhammad Zaki Alidrus. Ya. Apa kabarnya, Bro? Baik, alhamdulillah Bang, baik, sangat baik. Ini baju pemadam kebakaran ya? Ya, Kamu bisa nggak memadamkan hati yang sedang berkobar-kobar, Bro? Itu susah Bang. Oh, susah ya? Susah. Masa susah? Susah. Api aja bisa kamu padamin, masa ini enggak? Ya, kalau api sih mudah, kalau api asmara itu susah. Alah. Ya. Kamu sudah main api asmara, Bro? Saya panggil Zaki aja ya. Iya, baik. Zaki, hari-hari apa aja aktivitasnya selain saya dengar banyak macam nih kamu. Satu punya ketua pemadam kebakaran, apa namanya? Pemadam kebakaran Majapahit. Majapahit, terus ada hidroponik. Ya, hidroponik. Selain saya ini bingung sebenarnya mau mulai dari mana? Mulai hidroponiknya kah atau pemadam kebakaran? Kalau kamu enaknya dari mana dulu mulainya? Yang menurut kamu kena dulu gitu. Dari pemadam dulu. Oh, pemadam kebakaran. Iya. Pemadam kebakaran Majapahit ini, kamu tentara Majapahit ceritanya. Ini kurang satu yang belang-belang gitu Majapahit gitu. Enggak, karena saya tuh ada sejarahnya. Wah, sejarah ngapa kok dibuat Majapahit? Nah, karena saya tuh terpilih sebagai RT termuda dulunya. Oh iya kah? Iya, RT termuda dia. Kalau sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah masih jadi RT. Masih RT? Iya. Ya. Ini banyak nih Ki, mau RT-nya pemadam kebakaran sama hidroponik. Waduh, ini ceritain dulu ngapa kamu kok bisa buat organisasi pemadam kebakaran. Ya, yang di luar sana itu kan anak-anak muda yang pasti bicara tentang bisnis. Kalau bicara tentang kemanusiaan ini kan ya bukan nomor 2 sih, tapi ya tunggu mapan dulu baru buat gitu. Kamu ini kok buat itu, apa yang mendorong kamu gitu, yang membuat pemadam kebakaran Majapahit gitu. Terserah deh mau mulai sejarah nama kayak segala macam. Ya, kalau untuk saya membuat itu dulunya sebelum saya buat Madam Majapahit, saya udah bergabung kepada Redam Pontianak Barat yang di Pontianak Barat juga. Ya. Habis itu saya keluar, saya menjadi RT di setempat namanya Gang Majapahit. Oh. Nah, namanya Gang Majapahit. Jadi di situ tuh ruang lingkupnya lumayan, anak mudanya banyak. Jadi saya ajaklah anak-anak muda tuh, ayolah kita buat hal positif gitu, jangan kita dikenal orang gitu ya. Nah, kalau kita kan di Juruju itu dikenal orang itu tanda kutip lah ya, jangan disebutin lah. Nah, anak-anak muda, ayolah kita buat. Nah, jadi anak-anak gimana Bang pendanaan? Kalau pendanaan tenang aja, kita jalanin aja. Nah, sampai jalan 3 tahun ini alhamdulillah udah punya motor 1, mesin, selang, sama bajunya untuk kita turun lapangan. Itu duit dari mana, Bro? Sendiri Bang. Iya, tahu sendiri. Dari kamunya gitu. Iya, ada juga sebagian dari donatur juga. Donatur lah. Ya, aduh. Ngeri ini ceritanya. Jadi bermula dari keresahan kamu lah ya, daripada kawan-kawan nongkrong dicap buruk sehingga kamu buat satu inisiatif untuk membuat kelompok kelompok atau kelompok bisa juga organisasi pemadam kebakaran Majapahit. Terus di samping kamu juga RT sibuk lah berarti. Enggak juga Bang. Kamu dicari warga loh nanti. Enggak aman kalau. Iya Ki, selain itu kan kamu juga punya hidroponik ya. Nah ini mahasiswa ini kan ada juga sih kawan-kawan kita yang hidroponik. Tetapi kita nanti berbagi kisah lah ya, antara pemadam kebakaran, RT dan hidroponik gitu loh. Nah kalau hidroponik udah berapa banyak Bro punya gitu? Saya ada 2 tempat. Oh 2 tempat? Iya. Di mana, di rumah? Enggak, di Tanah Abang sepupu. Satunya di Sweetnyo,
Satunya di Besar. Suriname. Jadi speednya di mananya? Di jalur 5. Oh, besar juga. Lumayan. Lumayan. Itu punya kamu? Iya. Tapi tanahnya punya orang. Iyalah biasalah pembisnis Iya, mah kayak gitu sewa. sih. Rata-rata memang nggak ada tanah tapi sewa gitu ya, ataupun bagi Ya hasil. bagi. Punya keyakinan gitu kamu dengan hidroponik? Iya. Ada apa dengan hidroponik? Maksudnya ngapa kok nggak di tanah Ki? Ngapa harus Enggak, hidroponik? itu memang udah jalannya. Udah jalannya dulu itu saya tuh uring-uringan pas waktu kuliah tuh. Guling-gulingan gitu. Enggak Maksudnya ya, gua uring-uringan. bingung ya. Bingung. Ah. Udah semester 6 ini sebesar umur segini ini masih minta sama orang tua. Jadi ya saya sholat, saya minta sama Allah ya diberilah. Seminggunya kemudian tuh ada abang sepupu saya ngechat, katanya mau kerja enggak, kerja apa? Saya tanya kerja apa? Cuman nyabutin sayur, kata dia bilang yang layu. Ya udah saya ikutin, saya enggak tanya gaji. Pokoknya seminggu digaji 150. Udah sebulan saya kerja tapi abang sepupunya enggak lagi lanjutkan karena kena hama habis total. Jadi saya bilang sama abang sepupu, saya aja yang pakai. Yakin kamu? Yakin Bang? Dengan ilmu cuman kerja gitu, nggak ilmu misalnya kan kalau sekarang ini orang berbisnis itu harus ikut kursus dulu, ikut pelatihan dulu baru berani tuh. Kadang pun maju mundur gitu. Kamu dengan modal digaji 150 yang berapa hari itu berani gitu mencoba itu? Yakin Bang? Yakin? Ya. Karena anak muda itu harus yakin Bang. Nah, kalau kita nggak yakin, ya udah gagal itu. Makanya saya punya 2 ini, satu untuk saya tanam, satu untuk belajar, gratis Bang. Kalau untuk belajar di tempat saya gratis. Nah, Maksudnya gimana? Siapa yang mau belajar hidroponik bisa ke tempat saya gratis. Kalau di Pontianak ini ada juga di Serdam, dekat punya saya tapi saya tidak tahu. Kalau belajar hidroponik tuh bayarnya 2,5 juta. Hah? Belajar hidroponik bayarnya 2,5 juta. Sama kamu gratis? Gratis. Ya bener Ki. Iya. Ini didengar orang loh nih. Iya, saya punya kebun di Serdam gratis kalau mau itu. DM ya kalau mau belajar. Oke, nanti kita nyebutin nomor handphone ya. Nanti ada saya tunjukkan itunya. Apanya? Kartu namanya. Oke, kartu namanya. Ya. Oke, juga buat kawan-kawan yang pingin mandiri ya, anak muda ini kan kadang pingin mandiri katanya gitu ya. Tetapi dorongan juga akan kurang. Nah ini ada nih peluang untuk kawan-kawan yang gratis dari Syarif Muhammad Zaki Alidrus yang mau berbagi ilmu tentang hidroponik. Ini sebenarnya ini bagus loh ya hidroponik ya. Tidak perlu lahan luas tapi penghasilannya banyak gitu. Ya. Nah yakin gak rugi bro? Ngajarin ilmu tanpa ada imbalan itu ya sah-sah saja sebenarnya kalau memang minta imbalan. Ya enggak Bang, hasilnya udah dapat rumah 1. Oh iya? Iya. Kamu udah punya rumah 1 dengan hasil hidroponik itu? Iya. Sekaligus juga ada pemadam kebakaran? Iya, enggak sih cash Bang maksudnya. Iyalah, paham lah. Bisa gitu untuk punya rumah 1 dengan cara yang macam-macam lah ya kita nggak sebutin. Segitu yakinnya gitu Ki? Yakin. Saya enggak menargetkan seperti pedagang lain. Berapa sih penghasilan sebulannya? Pokoknya udah saya jual hidroponik itu, pokoknya sisanya saya sedekahkan. Pokoknya saya dapat untung, pokoknya di tanaman masih ada, ya udah siapa yang mau ambil. Biasa saya antarin. Iya. Ngapa kamu ngantar ke sini Ki? Pernah saya. Nggak ke sini di podcast ini Ki. Gak kidding aja. Ya. Dari kamu hidroponik itu biasa sayuran apa aja biasanya? Saya ada 3. Kemarin tuh ada 3. Pakcoy. Oh pakcoy. Kangkung sama selada. Selada. Ya. Habis terus? Habis. Alhamdulillah. Pemasarannya gimana? Cara masarkannya? Pemasarannya biasa mereka datang. Kita biasa udah ada pelanggannya. Memang kita chat dari via WA, Bang. Selada kita udah mau panen. Datang gitu. Nah, nanti mereka minta antar kalau. Spill dong Hara 1 kilonya selada hidroponik berapa? 35.000. 1 kilo? Iya.
Kangkung? Kangkung sama 35. Saya tebas rata semua harga. Masa sih? Wong kangkung biasanya harganya 5.000 per kilo, 10.000. Ngapa kok lebih mahal? Ya, karena saya bukan jual harga, Bang. Saya jual kualitas. Iyalah bro, yang namanya kangkung itu kan sama bro. Menurut saya. Iya. Menurut Zaki gimana? Beda? Beda Bang, karena hidroponik ini lebih sehat daripada yang di tanah. Karena kita tidak memakai bahan kimia. Kita murni. Gitu. Pupuknya kita tidak pakai semprot di 1 atas. kilo berapa tadi? 35.000. 35.000. 1 bulan berapa kilo panen? Bisa 150 kilo. Itu rutin? Iya. 150 kilo? Iya. Ya udah kalian aja sendiri. Gak usah disebutin lah. Itu sebulan ya? Iya. Itu satu tempat? Satu tempat. Tempat yang lain? Tempat yang lain untuk belajar Bang. Ngapa itu ndak dibuat usaha aja, ngapain belajar bro? Ndak dapat untung. Ya karena kita dulunya otodidak kan. Jadi kawan-kawan yang mau belajar itu mahal Bang. 2,5 juta nih. Nah, jadi kita punya lahan. Ada dokter nih punya lahan. Pakailah lahan. Ya udah kita gunakan untuk berbagi ilmu kita. Luar biasa. Ini baru anak KPI. Pak Bob, ini ada mahasiswanya yang udah lulus, yang luar biasa Pak Bob. Punya hidroponik dan bukan hanya sekedar berpenghasilan di hidroponik, tetapi juga berbagi ilmu bagi kawan-kawan yang pingin memulai usaha hidroponik. Iya betul. Ya kan gratis ya, tapi bahan-bahan beli sendiri lah, beli paralon beli sendiri lah. Iya. Kalau bukan di rumah tuh, cuman ilmunya aja caranya itu gratis gitu loh. Terus kembali lagi ke pemadam kebakaran, nanti ke RT-nya lagi saya pengen tanya RT-nya. Berarti Zaki itu kayak mensubsidi ke pemadam kebakarannya, organisasinya untuk menghidupi pemadam kebakarannya. Iya betul. Dari pemadam berapa anggota Zaki? Saya 15 sama pengurus sama pembina. Ketuanya siapa? Zaki lah. Saya sekali pendirinya Pak. Pendirinya. Iya. Luar biasa bro. Apa sebenarnya kok pemadam ngapa nggak nggak misalnya ini kan ambulan gratis misalnya ataupun yang lain lah, ngapa mesti harus pemadam kebakaran gitu? Ya nggak kepikir Bang, kalau kita kepikiran nggak mungkin kita mau masuk ini kan. Nah, misalnya kata orang Pontianak lah, lo nggak ada duitnya, iya, itu apa? Hidup aja pas-pasan. Tapi ini dari hati kita Bang. Cinta benar kamu dengan pemadam kebakaran ya? Oh cinta Bang. Bomba ya kok bahasa Malaysia. Iya, bomba. Jadi karena panggilan jiwa. Iya. Sehingga kamu buat pemadam kebakaran ini. Iya. Rugi loh bro. Pemasukan nggak ada tapi pengeluaran ada terus. Enggak Bang, tapi alhamdulillah saya hidup. Bahagia ya? Iya. Itu gak masuk akal sih bro, tapi ya memang inilah kuasa Allah ya. Iya betul. Kuasa Allah. Jadi kalau orang mau berbuat baik maka ada jalan, diberi jalan ya Allah. Iya. Iya enggak? Waman haitsulah yatasib. Saya pula ceramah gitu. Iya. Banyak Bang pemadam di Pontianak ini yang ceritanya unik. Bangun sampai jual mas istri juga ada. Iya. Di Siantan Hulu itu ada namanya pemadam punya Bang Mawan. Dia mau bangun, dia bilang ke istrinya pinjam dulu emasnya, nanti diganti. Dia mau bangun pemadam. Saya jak merinding, saya kayaknya merinding. Ya kamu mas istri udah punya? Belum. Oh iya, belum ya. Enggak, itu kan cerita. Ini ntar lagi nih ada istrinya, Mas nomor WA. Zaki, hal menarik ketika Zaki menjadi anggota pemadam kebakaran yang hari ini Zaki pimpin di Majapahit. Hal menarik apa Ki yang membuat pemadam kebakaran Majapahit ini beda sama yang lain gitu Ki? Kalau beda sih enggak ada bedanya sama semua pemadam itu. Oh sama ya? Sama. Tapi yang membedakan karakter mereka pas waktu di lapangan. Oh beda. Karakter mereka kan lucu, ada yang lucu, ada yang serius, gitu Bang kan. Kalau Zaki yang pakai yel-yel gitu ya, maju gitu ya. Enggak juga Bang gitu. Karena saya itu kan udah banyak orang kenal kan, jadi
ya bercanda gurau lah kalau di TKP itu. Karena kita udah sosialisasinya udah. Hal yang menarik yang pernah Zaki tangani itu apa aja Ki pengalaman menariknya? Mungkin Yang menarik itu ngambil air di septic tank. Septic tank untuk itu. serius? Iya. Pakai ember? Enggak pakai mesin itu bang. Iyalah, tapi kan bongkarnya itu loh. Ya bongkarnya pakai tangan. Hah? Terus masukin? Iya dimasukin, selangnya dimasukin. Disiramin? Disiramin. Aduh. Nah biasa pun anak-anak juga cuci tangan pakai itu. Habis itu makan. Masih sehat kami. Ya enggak lah bro, masa iya nyuci tangan di situ? Memang enggak ada. Iya bang, kan di depan kan enggak tahu. Kami nyedot itu. Memangnya kami harus teriak-teriak. Safety tank kan enggak. Yang penting apinya padam. Saya geli juga sih kok ngomong. Jadi setiap pemadam kebakaran mesti melakukan itu ya? Nggak ada air, pasokan air, Iya. pakai itu? Kalau ada yang genangan air ya udah Sikat. Sikat. Yang penting apinya padam. Nggak sampai merambah ke yang lain. Iya. Urusan itu apa belakangan, yang penting belakangan. padam. Gitu. Padam. Selain itu ada lagi bro? Ada. Nangkap buaya? Pernah? Pernah? Itu, iya. Tawon. Nggak, yang buaya dulu itu gimana? Itu buaya masih kecil sih bang. Masih anaknya segini aja. Ditangkap aja gitu. Biasanya ada di warung kopi itu buaya banyak bro. Bisa nangkapin. Buaya dunia itu bang. Buaya dunia. Jadi itu yang menarik. Ular gitu ya, tawon, gitu, tawon Vespa gitu ya. Iya. Pokoknya apa yang masyarakat minta tolong kamu bisa? Bisa. 24 jam kami siap. Serius lah bro? Ada laporan dari kami, ya kita tindak lanjuti bang. 24 jam Ki? Iya. Itu Bila juga kau punya waktu Ki? Ya semua pemadam kebakaran gitu? Iya. Semua pemadam kebakaran gitu? Iya. Semuanya sama. Pokoknya ada info masuk dari HT, dari HP-nya. Udah. Mereka persiapan di posko masing-masing. Berangkat. Nggak mikir, aduh keluarga saya, aduh enak tidur, aduh males, gabut, apalah segala macam. Enggak. Padahal nggak dibayar kan? Iya. Sampai ada pernyataan orang tua, salah satu pemadam, dibangunin orang tua susah. Tapi dengar suara Pak Ateng Tanjaya, langsung bangun. Apa? Pak Ateng Tanjaya. Apa itu? Itu ketua Porkom itu. Dia melaporkan lewat AT. Pokoknya kalau udah suara dia keluar dari hati, bangun. Orang tua susah bangunin, tapi Pak Ateng hitungan detik bangunin. Saya kadang gimana ya sama pemadam kebakaran nih. Itu bertaruh nyawa loh, serius. Iya. Bertaruh nyawa. Jadi pernah suatu hari itu di depan rumah saya nih Ki. Teriak-teriak. Om minta tolong om, ular kobra masuk. Ya. Saya disuruh, padahal saya bukannya fobia, takut benar sama ular, apalagi ular kobra lagi begini Ki. Udah pemadam kebakarannya dengan sigap bro, berani pakai tangan bro, nangkapnya. Ini orang apa ini? Serius, ini bilang hati-hati pak, kata dia kan. Ini berbahaya ular ini pak, bisa menyebabkan kematian. Iya ular kobra ternyata. Nah itu kan panggilan jiwa ya Ki ya, untuk menjadi pemadam kebakaran kan. Tidak semua orang gitu ya. Kamu cara merekrut gimana Ki? Orang-orang sehati lah. Seliur kok bahasa Pontianaknya gitu. Sehingga bisa 15 orang gitu. Banyak bro, 15 orang bro. Cari satu orang seliur gitu ya susah bro. Apalagi 15 orang gitu. Gimana caranya bro? Menggugah hatinya. Ngepost di IG itu. Jadi kita punya formulir. Kalau kita masuk itu ada formulir, ada hitam di atas putih. Bahwa pernyataan kalau suatu saat ada kecelakaan atau apa, tidak tanggungan kami. Nah maksudnya? Ini kan panggilan sosial bang. Panggilan sosial tidak digaji. Suatu saat maut akan menjemput. Kita naik mobil pemadam aja itu udah maut bang. Apa pula? Iya, suatu saat kita kecelakaan di jalan, gimana? Sering juga ya? Iya. Laju kan? Ya, siapa mau tanggung jawab? Nah, makanya di formulir saya bilang, tidak ditanggung. Dan ini sosial. Yang mau turun silakan. Kalau enggak apa-apa. Ini sosial. Saya bilang.
Ya tapi Pontianak ini unik bang. Uniknya gimana? Mau, tidak digaji pun mau bang. Hidup pas-pasan tapi mau bangun pemadam. Iya ya. Iya. Kadang nggak masuk logika ya. Iya, Nggak masuk logika. Kayak lagu ya. Berpikir dengan logika gitu. Iya. Nggak masuk gitu loh. Pemasukan nggak ada, adanya pengeluaran gitu. Iya. Kamu hasil hidroponik untuk pemadam kebakaran, kamu rasanya nggak sayang ya duitnya ya? Enggak, saya enggak hitung-hitungan bang. Ya kalau bensin habis, ya udah beli. Punya apa aja? Di pemadam kebakaran biasanya kan ada mobil, ada motornya ya. Saya ada motor, mesin, selang, tabung apa? Itu dapat dari mana? Beli. Motor apa? Motor maksudnya jangan sebutin merek ya. Iya. Maksudnya motor itu motor baru atau second? Second. Ya secondnya kan jutaan juga Ki. Itu sampai jual HP loh bang. Yeah. Sampai jual HP saya tuh. Motor second itu? Iya. Belum lagi mesinnya. Iya. Mesin sedotnya itu belum, selangnya mahal loh Ki. Iya. Berapa meter? 30 meter. Itu yang bisa digulung kan? Iya. Yang bisa digulung. Mahal tuh bro. Berapa bro? Saya pakai kelas 3. Kalau kelas 3-nya lumayan murah. Ya berapa murahnya semeternya? 35. Semeter. 350.000. Semeter? Enggak. Oh sepanjang itu? 30 gulung. 30 gulung. Maksudnya 30 meternya. 30 meternya. Dia ada 20 sama 30. Berarti kamu 30-nya. Iya. Yang mesinnya jutaan juga itu. Iya. Lumayan lah bang. Udahlah hidroponik. Orang mau belajar gratis gitu. Terus mana kebakaran adanya keluar gitu. Ya sih kalau orang udah cinta dengan bersedekah apa segala macam. Sosial itu enggak mikir panjang gitu ya. Yang mikir panjang itu berlaku kepada orang-orang yang banyak perhitungan juga kan gitu ya. Niatnya bang. Zaki, kalau ada orang nih misalnya mau bantu Zaki untuk di pemadam kebakarannya, mau nggak nerima? Ya mau lah bang. Maksudnya kalau ada ya kami terima. Kalau nggak ada ya udah kami. Misalnya ada bantuan mobil nih gitu untuk Zaki untuk pemadam kebakaran Majapahit, terima ya? Terima, kami rawat. Dan itu untuk keperluan-keperluan yang sifatnya membantu orang lain kan? Urgen, pemadaman gitu, macam rescue kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, di pemadaman Majapahit ini apa yang bisa dilakukan Gi? Selain madamkan api gitu. Kami bisa rescue ular, itu tawon, biawak. Biawak? Iya biawak. Kunci yang itu tenggelam masuk ke baret. Serius bro? Iya. Kemarin saya hilang kunci kulkas telepon. Beneran? Iya. Segitunya gitu loh? Iya. Kunci masuk dalam paret sungai? Iya masuk. Mau? Iya. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi? Kunci ketinggalan dalam mobil. Saya itu bukan apa kebayangin itu loh. Alah sama lucu bener gitu. Kok hal-hal sepele gini mau gitu. Padahal bayarannya mahal loh itu. Kalau ke bengkel itu duitnya ada loh. Iya kalau ke bengkel bukan ke bengkel ya, panggil tukang itu teknisinya lah. 300.000. Iya, kamu gratis. Iya. Terus apa lagi selain itu? Ya pohon tumbang kalau ada macam di depan YIN kemarin itu pohon tumbang kita turun. Oh kamu yang turun? Iya. Itu kampusmu loh, sebenarnya harus kamu duluan turun. Apa lagi? Pokoknya yang bisa ada laporan ke kami ya kami bantu gitu bang. Tapi jangan ada peributan misalnya kasus percintaan lapor ke Damkar. Nah itu udah enggak bisa. Saya itu sebenarnya gini, ada iseng gitu, mau nelpon kamu ceritanya. Jadi ada orang putus cinta ngamuk-ngamuk gitu kan. Saya telepon, Ki ada kebakaran. Apa yang kebakaran? Hatinya kebakar itu. jadi itu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh pemadam kebakaran Majapahit itu ya. Jadi banyak macam lah, segala macam keperluan masyarakat yang pingin minta bantuan silakan datang. Iya. Tapi ingat Bu ya Pak, jangan isengin Mbak ya, kasihan Mbak Kan ada yang iseng-isengin gitu ya. Ada biasa mereka tuh udah tahu frekuensi kami Bang.
Nah, itulah yang kami kesalkan. Nah, jadi mereka udah tahu ngasih info lewat HT malam-malam jam 2, jam 3 kawan-kawan ini lagi enak tidur, tiba-tiba terbangun. Datang sampai ke lokasi nggak ada. Kami bukannya marah ataupun apa, tapi kami menyayangkan karena kami ini bukan uang pemerintah, uang sendiri. Nah, kalau ada apinya, kami oke. Kalau nggak ada apinya, kami kesal juga. Bensin nih kami beli pakai uang, bukan pakai daun. Iya betul, Iya. betul. Tapi bukan hanya pemadam kebakaran yang dipimpin oleh Zaki ya, Iya, banyak, tapi semua pemadam kebakaran baik itu negeri swasta kalau dikerjain ya marah lah. Iya. Siapa yang nggak marah karena memang satu effort kita udah dari nol sampai terbangun itu kan langsung 100 on itu kan, Iya, langsung. langsung pegang selang kan, Iya. ceritanya kan begitu. Iya. Lo kebayang itu energi yang harus dikeluarin ya. Jadi kawan-kawan harus benar-benar kalau mau ngerjain, jangan ngerjain itulah. Ngerjain orang-orang yang nakal aja lah gitu. Jangan yang orang baik-baik gitu loh. Kadang aduh emang kayak gitu sih ya. Zaki, untuk kawan-kawan kita nih ya, untuk kawan-kawan mahasiswa lah Zaki, yang pingin memulai bisnis misalnya. Tadi kan Zaki punya hidroponik ya. Hidroponik itu gimana cara mulainya untuk bisa berbisnis hidroponik? Satu sisi memang Zaki buka kawan-kawan yang ingin belajar tentang hidroponik. Nanti kita akan beri nomor handphonenya, silakan nanti hubungin Bang Zakinya ya tentang cara berhidroponik. Gimana sih bro? Untuk membangun semangat berhidroponik, bertani lah ceritanya nih. Yang pertama itu niat sih bang. Niat, Pertamanya niat. Jadi sebenarnya hidroponik ini ndak butuh uang yang banyak karena mereka itu pakai tempat yang ada aja bang. Tempat misalnya depan rumah juga bisa. Lahan yang ada gitu. Jadi lahan yang ada misalnya mau pakai galon bisa juga berhidroponik, galon bekas. Di depan rumah ya udah jadi gitu. Kalau belajar dengan saya di Serdam itu, saya ajarkan ilmunya, tempatnya sudah ada, langsung praktek bang. Ndak lagi saya jelasin ini. Kalau orang kan menjelasin, kalau saya langsung turun, kita beli barangnya, kita langsung praktek. Nanti mereka yang langsung terjun ke lapangan. Yang beli barang mereka lah ya? Iya. Kayak paralon apa segala macam ya? Paralon kami sediakan bang, sudah jadi. Sudah ada tempatnya. Greenhouse-nya udah ada. Tinggal tanam bang. Beli bibit sendiri. Tinggal tanam. Hasil panennya dia sendiri gitu? Iya. Nyamannya. Boleh nanti kita kesana cerita. Gitu ya? Iya. Jadi ada kemauan. Ada kemauan. Ada usaha. Iya. Ada jalan lah bro. Ada jalan. Simple ya kayak gitu. Simple. Ya? Sesimpel itu ya? Iya. Bagi kawan-kawan yang mager ini gimana? Malas gerak ini? Ya ayolah kita kan masih muda. Ayolah kita berpikiran positif gitu. Ndak selamanya kita nih bergantung sama orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada kan gimana juga bang? Gitu. Betul. Banyak pekerjaan di Pondani asalkan kita mau bang. Gitu. Biasa tuh mereka tuh gengsi. Nggak ada alat lah. Inilah zaman canggih sekarang. HP ada. Oke, intinya kok belajar itu gampang sekali. Iya. Dan juga kalau kita mau memasarkan produk kita pun sebenarnya enak aja ya. Iya enak aja. Oke Zaki, katanya kamu ketua RT ya? Iya. Halo Pak RT. Pak RT gimana Pak RT? Aman. Pernah nyelesain kasus keluarga nggak sih suami istri? Pernah. Sering. Padahal belum punya istri. Jadi RT Ki. Iya. Kok bisa kamu ditunjuk jadi RT bro? Ini anak KPI ada aja nih. Kamu 3 profesi. Gimana ceritanya? Ya kita nggak tahu kan. Kawan-kawan itu milih saya itu karena ya saya aktif lah kan datang. Misalnya kerja bakti kita datang gitu. Kamu tercatat di kelurahan dong. Sari Muhammad Zaki RT ini gitu. Iya. RT apa? RT 02 RW 10. Pak, ini warganya Pak, Bu. Ini ketua RT-nya nih, lagi podcast sama kita. Jadi, ya apa suka dukanya jadi RT? Ya suka dukanya itu bang. Melerai
suami istri kelahi, padahal udah mati. Saya ajak belum kawin, udah melerai orang kelahi, saya bilang. Ya saya ceritain sama kawan-kawan. Kamu ngapain? Suami istri kelahi itu. Terus kamu ngapain di situ Ki? Ya melerai. Lerainya gimana? Mediasi. Kalau Oh, asik. Ya, Maaf Bu, Pak, saya belum nikah, tapi jangan gini ceritanya ya gitu. mediasi. Kita mediasikan, kalau memang mereka tidak mau dimediasi, saya panggilkan babinnya. Oh, iya. Iya udah. Kalau mereka masih ngotot, ya udah saya panggilkan babinnya. Ya biar babin Babinsa gitu. Ya, babinsanya menyelesaikan. Iya. Sering juga sih. Iya. Kasus perselingkuhan. Iya Bang, sampai ke pengadilan apa? Kamu ikut saksi? Iya. Disuruh jadi saksi oleh Nggak enak pengacaranya. jadi RT. Ada orang ngontrak datang, nggak lapor, rupanya mereka selingkuh di dalam situ. Dicari RT-nya Bang. Kamu kena. Iya, lagi ada acara ngurus orang meninggal lagi 2 di kampung itu. Tiba-tiba ada anaknya cantik Pak datang, kejut saya. Saya itu salting juga. Saya salting Bang, saya salting. Ngapa anak muda sama mama nih datang? Ditelepon sama warga. Pak RT, ada anak muda sama mamanya datang nih cari Pak RT. Saya datang, waduh cantik benar anaknya nih, dari kakap Bang. Kakap. Saya bilang, rupanya bapak ya dikira kamu ini ngepel sama saya. Ternyata kasus perselingkuhan. Kasus perselingkuhan. Saya udah GR duluan dah. Waduh cari ini udah GR duluan dah saya nih. Aduh saya bilang, kenapa nih ada orang tua? Iya Bu, ada apa Bu? Anaknya, nih Bang, bapak saya kasus perselingkuhan. Kamu nangkap nggak? Iya, saya pergi sendiri. Saya suruh keluar bapaknya, suruh pulang. Katanya bapak 2 hari beli rokok, izin beli rokok. Aduh, saya bilang Pak saya Beli bilang, rokok, tak taunya beli rokok ke rumah selingkuhan. Iya. La ilaha illallah. Ini podcast paling lucu ya ini. Dari RT, pemadam kebakaran sama hidroponik, semuanya menarik. Dari kamu nih semuanya menarik. Dah, bro. Karena memang waktu terbatas nih ya. Iya. Saya udah lucu. Itu ya suka duka jadi RT ya. Iya. Bagi semua RT se-Indonesia, saya pikir pernah merasakan apa yang dirasakan oleh Pak RT kita hari ini. Pak RT Zaki ya. Karena dulu bapak saya jadi RT juga. Aduh, dari pagi sampai malam boy. Tak itu ya urusannya gitu. Allahu Akbar ya. Ini saya pikir Indonesia ini yang unik dari Indonesia Ki. Iya. Di semua negara mungkin macam-macam lah ya tentang pemerintahannya, tapi Indonesia itu ada sosok yang mungkin menjadi buah bibir orang yang nggak habis-habis, itu Pak RT ya. Iya betul. Apa aja diselesaikan sama Pak RT ya. Luar biasa Pak RT ini. Di satu sisi kamu iyalah. Lagi untuk kawan-kawan yang pingin belajar hidroponik, bisa dong spill sebutin nomor WA ya atau nomor telepon. Kalau untuk belajar itu bisa langsung ke IG kami. IG kami ya? itu hidroponik Bang Gendut Hidroponik. Ya. Bang Gendut Hidroponik. Apa Bang Gendut? Oh iya. Iya, Bang Gendut. Bang Gendut? Bang Gendut Hidroponik. Hidroponik. Iya. Kalau pemadam kebakarannya? IG-nya Damkar Majapahit. Damkar Majapahit. Ngapa nggak ke nomor HP? Ada juga, kita langsung ke IG, nanti ada nomor HP-nya. Tertera alamatnya. IG sempat gak tim Zaki melihat keluhan orang ini? Maksudnya orang minta tolong Kami di ada IG. timnya Bang. Ada korlapnya. 24 jam IG itu? Iya 24 jam. Karena ada itu, mereka masing-masingnya. Pemegang IG siapa, nanti di lapangan dokumentasi siapa. Nanti kami udah itu. Oh gitu. Udah ada strukturnya. Jadi kami ini bukan main-main di dalam ini. Iya udah main-main bro, ada kebakaran bro. Biasa kan Ini orang nyawa kira urusan. ini abal-abal aja main-main. Nah, tapi kami memang ada strukturnya, ada SOP-nya gitu. Luar biasa. Oke. Sip. Makasih ya Zaki ya. Ya Bang, makasih. sudah Makasih. diundang. Jadi buat kawan-kawan yang pengen belajar hidroponik, silakan follow Bang Gendut Hidroponik.
ya. Tinggal ya DM-an lah. Iya, betul. Ataupun langsung komentar juga bisa di situ. Terus untuk pemadam kebakaran Damkar Majapahit. Iya. Nah, untuk nomor WA mohon maaf belum bisa ya. Khawatir bisa nomor WA? Bisa langsung. Oh, boleh? Berapa? Pribadi juga. 0895 0895 1675 1675 63 63 86. 86. Oke. Saya ulangi lagi ya buat masyarakat Kota Pontianak. Masyarakat Kota Pontianak aja. Jangan di wilayah Jawa, nggak mungkin ke sana ya. Ya, untuk masyarakat Kota Pontianak yang barangkali ya mohon maaf jauh dari musibah ya. Ada kebakaran apa segala macam yang sifatnya tidak bisa ditangani sendiri. Silakan hubungi pemadam kebakaran Majapahit, nomor handphonenya 08 95 16 75 63 86. Saya ulangi lagi 08 95 16 75 63 86 atau bisa melalui IG Damkar Majapahit. Pontianak ya? Iya, Pontianak. Oke. Damkar Majapahit Pontianak. Iya, Pontianak. Oke. Itu nomor pribadi pasti direspon. Oke, pasti direspon 24 jam ya. Buat Bapak Ibu ini masih single Ibu, kalau memang masih ada kayak gitu dihubungin aja. Pak RT soalnya ya. Oke, terima kasih Zaki. Iya, terima kasih Bang. Sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih motivasinya. Dan saya berharap inilah sosok pemuda yang berinspirasi menurut saya. Amin Bang. Ya. Ada kata-kata terakhir nggak? Maksudnya bukan terakhir, ada motivasi untuk kawan-kawan? Motivasi, tetap semangat dan jalani, ikuti alur aja. Oke, terima kasih. Inilah Zaki, RT ya, pemadam kebakaran dan juga pembisnis hidroponik. Sampai jumpa, kita akan kembali lagi di season yang berbeda, tentunya di Barometer Kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.